Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat peta kemiringan dalam persen dan juga derajat. Dan di sini saya menggunakan peta kontur di daerah Kulon Progo dan juga saya sudah menyiapkan juga data administrasinya. Nah, langkah yang harus kita lakukan itu adalah kita input data kita dengan klik add data di sini. Nah, ini dia, lalu kita masukkan yang data administrasi dan juga data kontur. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan topo to raster. Nah, caranya kita klik Arts Toolbox di sini, di Geoprocessing, pilih Arts Toolbox. Oke, sudah muncul di sini, terus kita pilih yang Spatial Analysis Tools. Nah, jika sudah, kita pilih yang Interpolation di sini. Lalu kita pilih yang Topo to Raster. Kita klik. Nah, selanjutnya kita drag data kita, data yang kontur LN ini ke sini. Oke, jika sudah kita pilih tempat penyimpanannya mau di mana. Oke, di sini dan bisa dinamai bebas. Oke, selanjutnya kita buka tabel atributnya dengan klik kanan, open atribut tabel di sini. Untuk mengetahui nama tabel mengenai tingkat kemiringannya. Oke, nah ini dia nama tabelnya, yaitu yang file KNT di sini. Oke, selanjutnya jika sudah kita tak ketahui nama tabelnya, selanjutnya kita klik kita kembali ke sini. Oke, terus di bagian fieldnya itu kita ganti menjadi yang kayak tadi, yang file KNT. Nah, ini sudah teratur sendiri. Selanjutnya kita klik environment di sini. Terus kita menuju ke processing extend. Untuk extendnya tetap kita ganti. Untuk extendnya kita ganti menjadi same as layer ADM. Nah, ini yang ADM yang administrasi. Selanjutnya kita klik yang raster analysis. Oke, selanjutnya yang cell size-nya itu sudah benar ya. Kita ganti yang maksimum of input, yang maksimum, sedangkan yang max-nya ini kita ganti administrasi KP, ADM KP. Selanjutnya kita klik OK. Kita klik OK juga yang ini. Nah, ini sedang proses yang topo to raster tadi. Oke, kita tunggu terlebih dahulu prosesnya.
Nah, jika proses topo to rasternya sudah berhasil, maka nanti akan muncul tanda checklist hijau di sini dan akan muncul datanya di sini. Coba kita lihat. Nah, ini data yang sudah di topo to raster. Muncul seperti ini dan sudah kita cek koordinat sistemnya. Tadi kan WGS 84, maka selanjutnya kita akan mengatur koordinat sistem yang ini, yang tadi sudah di topo to raster. Caranya kita klik geoprocessing, terus Art Toolbox. Selanjutnya kita pilih yang data management tools di sini. Lalu kita pilih yang projection and transformation di sini. Terus kita pilih yang raster. Lalu kita klik yang project raster. Nah, ini caranya seperti acara-acara kemarin. Kita tinggal masukin datanya. Lalu kita pilih tempat penyimpanan dan kita namai. Misal saya namai KP49S. Lalu kita save. Untuk output koordinatnya kita atur juga di projected and coordinate system, pilih yang UTM, terus yang WGS 84, selanjutnya yang southern, terus pilih yang zona 49S. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita klik OK. Dan di sini akan berjalan proses project to rasternya. Oke, misal gagal itu karena formatnya tadi belum kita namai TIFF. Jadi jangan lupa di namanya itu belakangnya dikasih TIFF. Oke, bisa kita ulangi lagi di project raster. Kita masukin datanya. Kita pilih tempat penyimpanan dan kita namai AP49S.diff. Seperti ini ya, supaya nanti terbaca dan berhasil. Kalau sudah, klik OK, klik save, terus outputnya tadi yang UTM WGS 84 yang zona 49S, terus kita OK. Kalau udah, kita klik OK. Nah, kita tunggu terlebih dahulu prosesnya. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya. Ada checklist hijaunya seperti biasa, dan di sini sudah muncul yang sudah kita atur project rasternya tadi. Kayak yang ini bisa kita matikan saja, atau kita offin, atau bisa di remove. Terserah teman-teman. Nah, jika sudah, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan slope pada data ini. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih di geoprocessing Art Toolbox di sini, terus kita menuju ke spatial analysis tool di sini. Spatial analysis tool. Lalu kita pilih yang ini, yang surface. Nah, nanti kita tuh mau pakai yang reclass sama yang surface. Nah, untuk melakukan slope itu kita pakai yang surface terlebih dahulu. Oke, kita klik slope-nya. Lalu kita masukkan data kita tadi yang sudah di atur koordinat sistemnya. Terus kita cari tempat penyimpanannya, kita namai menjadi misalnya slope kp.diff. Lalu kita save. Dan di sini kita ganti yang persen karena kita mau melakukan
analisis atau peta kemiringan lahan dalam bentuk persen. Nah, kalau mau pakai yang dalam bentuk derajat bisa pakai yang degree, tapi itu nanti kita bikin yang persen terlebih dahulu. Nah, untuk Z faktornya ini opsional, boleh diisi atau tidak, ini kita kosongin saja, lalu kita klik OK. Dan prosesnya akan berjalan. Nah, ini sudah berhasil ya, dan di sini di layersnya juga sudah muncul data slope-nya. Kayak yang tadi kita nonaktifkan saja, atau bisa di remove. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya seperti yang saya katakan, kita akan menuju ke request. Nah, request ini kita pilih yang reclassify. Lalu kita inputkan data kita di input raster, selanjutnya kita pilih yang classify, dan di kelas ini kita pilih 5. Ini sesuai dengan tabel kemiringan lereng yang teman-teman bisa cari di internet, itu banyak. Nah, terus ini jangan lupa diganti ke persen dulu, kita klik dulu, terus di sininya kita ganti jadi 8, paling rendah itu. Di sini ada 15, terus di bawahnya itu ada 25, terus ada 45, dan yang terakhir itu 100. Dan jika sudah, lalu kita klik OK, dan kita simpan terlebih dahulu. Kita namai, di sini saya namai reclassify kp.tif, jangan lupa. Terus kita save. Kita tunggu prosesnya dulu di sini. Oke, dan di sini sudah muncul keterangannya yang sudah kita reclassify. Nah, yang ini yang nggak kepake ini bisa kita remove. Oke, karena tadi kan kita hanya menggunakan 5 kelas, jadi kita remove. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, jadi sudah 5 kelas ya, sudah sesuai dengan tabel yang ada. Kita akan melakukan yang namanya raster to polygon. Nah, caranya itu kita pilih geoprocessing, Arch Toolbox di sini, terus teman-teman pilih yang Conversion Tools, lalu yang From Raster, dan pilih yang Raster to Polygon. Nah, selanjutnya kita input data kita yang sudah kita reclassify di sini. Kita pilih tempat penyimpanannya. Nah, untuk yang Raster to Polygon ini tidak perlu kita kasih formatif, karena nanti formatnya itu dalam bentuk SHP. Jadi tinggal kita namai saja, misal namanya itu Raspol KP, kayak gini aja, raster to polygon KP. Kalau sudah, kita klik OK, dan kita klik OK. Nah, di sini tadi sudah kita buat raster to polygon dan akhirnya berhasil juga, teman-teman. Di sini muncul tanda checklist atau tanda centang, dan sudah muncul juga di layers kita. Oke, ini bisa kita nonaktifin atau bisa di remove. Jadi seperti ini. Nah, jika sudah kita ubah raster to polygon tadi, hasilnya akan seperti ini, dan dapat dilihat konturnya itu terlihat masih berantakan ya, teman-teman. Nah, ini merupakan bagian penting yang harus kita lakukan supaya hasilnya itu terlihat lebih rapi lagi, yaitu dengan kita perlu melakukan mensortir mana saja poligon yang harus dihilangkan atau digabungkan. Nah, pertama untuk merapikannya itu kita
kita klik kanan pada data ini, terus kita pilih yang open atribut tabel. Nah, selanjutnya kita pilih di tabel option di sini. Lalu kita pilih yang select by attribute yang ini. Nah, jika sudah kita masukin yang shape area di sini. Kita klik 2 kali ya, kalau sekali saja nanti nggak bisa masuk. Nah, terus teman-teman bisa menentukan luas area poligon yang akan dieliminasi. Nah, di sini saya akan melakukan eliminasi area poligon yang kurang dari 300.000 meter persegi. Nah, sehingga perintahnya yang harus dimasukkan itu shape area, terus yang kurang dari, terus kita tulis 300.000. Oke, jika sudah, kita coba apply di sini. Oke, nah jika sudah kita apply, selanjutnya kita menuju ke Arch Toolbox di sini, di Arch Toolbox. Terus kita akan melakukan eliminate. Nah, caranya kita ke Arch Toolbox, kita pilih Data Management Tools. Oke, ini ya pilihannya. Dan di sana kita pilih yang Generalization. Ini. Nah, selanjutnya kita pilih yang Eliminate. Lalu kita masukin datanya. Ini kita masukin, terus kita pilih tempat penyimpanannya. Oke, misal kita namai eliminate 1 KP, terus kita save, lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya terlebih dahulu. Oke, berhasil dieliminasi. Nah, tadi ya teman-teman bisa dilihat kalau di sini tuh ada kayak bola dunia bergerak, memutar kayak gitu, kayak proses gitu. Nanti kemungkinan proses yang teman-teman lakukan itu berhasil. Tapi jika teman-teman sudah klik apply tapi tidak ada proses di sini, itu biasanya prosesnya tidak berhasil. Oke, kalau sudah kita lakukan lagi proses eliminate seperti yang tadi ya. Ini bisa kita tutup dulu. Caranya sama, kita buka open atribut tabel, terus kita pilih yang tabel option, terus yang select by attributes, terus kita pilih yang shape, pilih shape area di sini, terus kita klik 2 kali, terus pilih yang lebih dari 300.000. Oke, kalau sudah kita apply. Dan kita lakukan lagi sekali lagi. Tabel option select by attribute. Kita bisa diklik di sini juga tadi. Habis itu kita masukin shape area lebih dari 300.000. Terus kita klik apply. Nah, itu bisa dilihat. Dan kita menuju ke eliminate. Oke, caranya kita masukin lagi. Di sini kita cari tempat penyimpanannya. Kita namai L3. Save,
Oke. Nah ini kalau kayak gini biasanya tandanya berhasil prosesnya. Nah, sudah berhasil kan? Kalau udah, kita close tabelnya ini, bisa kita close. Nah, oke, dapat dilihat. Yang tadi bisa kita matiin. Oke. Bisa kita lihat perbedaannya. Jadi lebih sederhana ya. Nah, tadi setelah kita eliminate, itu konturnya sudah lumayan rapi dibandingkan yang pertama tadi. Nah, yang pertama tuh masih nggak rapi ya, masih tumpuk-tumpukan konturnya. Nah, ini setelah di-eliminate tinggal segini, sudah lebih rapi. Nah, sebenarnya sampai sini datanya sudah bisa dipakai, tapi karena bentuknya itu masih kurang smooth atau kurang rapi seperti itu, coba dilihat garis-garisnya tuh masih kasar kayak gini, maka bisa kita haluskan dengan cara kita smooth. Nah, caranya kita pergi ke Art Toolbox, di Geoprocessing Art Toolbox di sini, terus kita menuju Cartography Tools. Oke, di sini Cartography Tools. Selanjutnya kita pilih yang Generalization. Lalu kita pilih yang Smooth. Smoothnya ada 2, kita pilih yang Smooth Polygon. Oke, nanti muncul data atau tampilan seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan untuk smooth algorithm itu kita pilih yang PAEK, kemudian yang smoothing tolerance itu bisa diisi sesuai kebutuhan, tapi saran di sini itu gunakan satuan meter. Nah, terakhir pastikan memilih flag error di sini supaya tidak ada sudut hasil yang bolong atau nanti disebut dengan error topologi. Oke, sebelumnya kita masukin dulu datanya yang eliminate ketiga tadi. Selanjutnya kita pilih penyimpanan, kita namai smooth. Lalu kita save di sini. Nah, ini sudah benar ya PAEK tadi. Terus untuk smoothing tolerance-nya itu bisa diisi 300. Kemudian untuk satuannya kita pilih yang meter. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu prosesnya. Nah, untuk proses smooth atau perapian ini, supaya garisnya lebih halus, itu membutuhkan waktu memang cukup lama. Oke, nah ini sudah muncul tanda checklist, artinya sudah berhasil. Nah, coba kita bandingin sebelum di smooth dan sesudah di smooth. Oke, kita matikan dulu yang smooth. Nah, ini bisa dilihat kan, dia tuh masih kasar, masih lancip-lancip kayak gitu sudutnya. Sedangkan kalau sudah di smooth, nah ini sudah lebih halus, sudutnya sudah tidak kan. Nah, sampai tahap sini itu perlu kita buat field baru lagi untuk memberikan keterangan dari kelas kemiringan lereng yang ada. Oke, caranya itu kita tinggal klik kanan, kita buka open attribute table, kita pilih table option, terus kita add field. Kita namain di sini keterangan kemiringan lereng maksudnya. Terus kita pilih yang text. Oke. Oh, ini jadi 2. Yang ini bisa kita delete field.
Nah, tinggal satu ya. Nah, setelah itu kita pilih select by attribute. Terus kita masukin grid kode, rumusnya sama dengan 1. Nah, kemudian sampai sini kita masukin grid kodenya, terus kita klik sama dengan masukin 1. Kalau sudah, kita apply. Nah, terus di sini kita blok, kita pilih field kalkulator, terus kita masukin keterangannya itu 0 sampai 8%. Terus kita klik OK. Oke, ini sudah sudah terkalkulasi. Selanjutnya kita buat lagi. Ini kita ganti 2. Terus kita apply. Terus di sini kita field kalkulator lagi. Diganti 8 sampai 15%. Nah, kalau udah yang sini diganti 3, begitu seterusnya sampai yang ke-5. Nah, kalau sudah, nanti sudah akan terklasifikasi seperti ini. Kelarangan dengan nilai sekian persen, dan nanti dapat dikategorikan apakah itu landai atau curam dan sebagainya. Nah, kalau sudah, bisa kita atur selanjutnya di properties, terus di bagian simbologi, terus di kategoris. Nah, ID-nya diganti yang keterangan, terus kita add all values. Nah, ini warnanya juga bisa diganti di sini. Terus kita apply, kita OK. Nah, untuk menghilangkan garis-garisnya ini bisa kita atur juga di properties, terus di simbol, properties for all symbol, terus outline colornya kita no color. Nah, ini sudah rapi, sudah smooth ya, dan nggak ada garis-garisnya. Nah, setelah ini datanya kan sudah jadi, data kemiringannya. Selanjutnya ini sudah bisa di layouting atau dibuat peta.